Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bintang Pandai Kusuma dengan NIM C01124169 dari kelompok 17. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin. Nah, ini mind map saya. Jadi di sini yang pertama yaitu regulasi hormon tiroid. Nah, di regulasi hormon tiroid ini pertama terjadi di hipotalamus. Nah, di hipotalamus tersebut akan menghasilkan hormon yaitu hormon TRH atau hormon pelepas tirotropin. Nah, TRH yaitu tirotropin releasing hormone. Tirotropin releasing hormone. Nah, dan di mana TRH tersebut akan setelah TRH tersebut dihasilkan oleh hipotalamus akan ke hipofisis anterior. Di hipofisis anterior ini akan menghasilkan hormon yang namanya TSA atau thyroid stimulating hormone. Nah, setelah itu setelah dihasilkannya TSA ke kelenjar tiroid. Nah, di kelenjar tiroid ini akan menghasilkan hormon regulasi dari regulasi hormon tiroid, yaitu hormon T3 dan T4. Nah, mengapa terjadinya negatif feedback? Terjadinya negatif feedback ketika dihasilkannya hormon T3 dan T4 itu berlebihan. Jadi hormon T3 dan T4 ini memberikan respon kepada hipofisis anterior maupun hipotalamus agar memproduksi hormon menjadi lebih sedikit atau bisa menghentikan agar proses tersebut akan menjadi seimbang. Nah, lanjut yang kedua yaitu regulasi hormon adrenal. Di regulasi hormon adrenal tersebut yaitu stres dan irama diural, di mana regulasi hormon adrenal tersebut menghasilkan hormon yang namanya kortisol. Nah, di regulasi hormon adrenal tersebut pertama terjadinya di hipotalamus. Di hipotalamus akan menghasilkan hormon yang namanya CRH. Nah, setelah CRH tersebut dihasilkan oleh hipotalamus akan ke hipofisis anterior. Hipofisis anterior setelah di hipofisis anterior akan menghasilkan hormon yaitu ACTH. Nah, ACTH tersebut dihasilkan oleh hipofisis anterior dengan respon dari CRH dan lanjut ke korteks adrenal, dan korteks adrenal tersebut menghasilkan kortisol. Nah, setelah itu jika terjadinya negatif feedback di kortisol tersebut akan memberi respon atau kontak kepada hipofisis anterior maupun hipotalamus agar memproses atau menghasilkan hormon menjadi lebih sedikit atau bisa saja untuk menghentikan agar proses regulasi hormon adrenal tersebut menjadi seimbang. Nah, setelah regulasi hormon adrenal, kita lanjut di regulasi hormon pankreas. Nah, di regulasi hormon pankreas ini, di mana yaitu proses kita saat makan, yaitu glukosa darah kita itu meningkat. Nah, glukosa darah tinggi. Di sini sel A akan menghasilkan glukagon yang menurun. Nah, setelah itu glukosa darah akan kembali normal pada saat kita proses sedang makan. Setelah itu sel B akan menghasilkan insulin, di mana di saat glukosa darah kembali normal setelah kita makan, insulin itu menjadi meningkat. Nah, jadi itulah regulasi hormon pankreas. Mungkin
Demikian penjelasan saya Kak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Santi 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 Om. Makasih Kak Nicole.